Untung ada orang Kalimantan Selatan punya pesawat pribadi. Saya telepon, namanya Haji Isam. Haji, saya tidak enak bicara ini Jati, tapi tidak ada lagi pilihanku Haji. Kalau saya sih bisa jalan aja, seandainya ada jalan. Tapi ini kan ada jalan. Dari Sulawesi Selatan ke Banjarmasin, tidak bisa saya berenang. Apa masuk ini Ustaz, putar-putar. Saya bilang pinjamlah pesawatnya Ji. Besok ada 3 acaraku di Kalimantan Selatan, Hulu Selatan, Balangan, Malam, Tanah Laut. 3 kabupaten. Kalau saya tidak ke sana Pak Ji, mati saya ini, disumpahi orang Kalimantan Selatan. Dia bilang Haji Isam, tenang Ustaz. Dalam hati saya, alhamdulillah. Malam ini saya kirimkan kau pesawat Ustaz ke Sulawesi Selatan, jemput kamu pagi-pagi tadi. Jadi itu pesawat bermalam di Makassar menunggu Ustadz Dasad. Wih, biasanya yang menunggu Avanza. Wah, ini jet pribadi bos. Sampai sebelum jam 7 amanlah acara ini. Maka kalian doakan pengusaha-pengusaha orang baik supaya usahanya sukses dan kita juga menikmati. Apalagi beliau orang Islam dan pribumi. Kalau non muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Itu politisi kalau dekat-dekat pilkada, penampilannya kada menahan, bujur, songkoknya bagus, pakai gamis, pakai serban, masuk-masuk majelis, biar ndak diundang datang juga. Iya toh? Bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita bubuhan Banjar. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Adakah begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongo? Hei, hei, berapa anggota DPR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Pak Wakil berapa? 30 lebih. 30. Berapa yang hadir di tempat ini? 30 anggota dewan kabupaten kita. Berapa yang hadir? Coba angkat tangan yang anggota dewan. Mana? Weh, sebuting. Mana lagi? Dua orang yang tidak hadir. Bayangkan ulang tahun kabupatennya kada hadir. Aduh. Padahal waktu mau dipilih dulu ndak diundang datang. Sekarang sudah jadi dewan kada datang. Ndak usah kau bully, ndak usah kau fitnah, ndak usah kau jelek-jelekan di medsos. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Balas mereka. Caranya apa? Jangan kau pilih lagi. Itu aja selesai. Nih yang datang 2 orang hari ini, kau tengok baik-baik wajahnya. Lihat wajahnya baik-baik. Coblos lagi.
Ya toh? Hei, hei. Jangan Islam pencitraan. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ternyata hari Jumat mulia ini, di dalam masjid yang besar ini, masih banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih juga sungguh-sungguh. Setan itu apa? Setan. Sudah dibagi tahu, diberitahu, masih juga dipegang. Bukan lagi setan, kau sudah jadi setan. Coba simpan handphonenya, simpan. Kada usah merekam. Ya, kalau pian merekam, kada jelas, suaranya gangguan. Tapi kita mau dokumen Ustadz, supaya ditonton nanti di rumah, gampang. Caranya gimana? Nih ada kamera saya bawa. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang ke Sulawesi kameramu Ustaz. Gampang. Caranya apa? Buka YouTube. Tulis Tablik Akbar ulang tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, keluarlah ini. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Anak muda, kalau kau follow artis apa kau dapat? Ayo tuan-tuan, kalau adik-adik follow artis apa kau dapat? Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, dosa kau dapat. Kada juga dikasih pegangnya, dikasih lihat-lihat saja, nenek. Ndak juga dikasih pegang. Daripada kau dapat dosa, follow Ustadz Das'ad. Ibu-ibu yang di atas nih, hei ibu, hei. Kalau kau follow artis apa kau dapat? Gosip murahan, gibah. Kau follow artis, lewat itu artis. Baru saja dia pukul istrinya, dia banting istrinya, dia tinju mukanya. Sudah itu hilang. Maka kau follow ulamamu, follow guru-guru kalian, follow habaibmu, follow penceramamu. Lah usah kau follow artis. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Hei. Bu, ibu-ibu di atas, jangan kau musuhi polisi. Film Rambo. Hei, Pak, jangan musuhi polisi. Bapak pernah ndak bayangkan seandainya di Kabupaten Hulu Selatan ini tidak ada polisi? Rumahmu dirampok, istrimu dibunuh, anakmu diperkosa, siapa kau cari? Siapa? Satpol PP. Kada wani. Siapa kau cari? Polisi. Ayo, adik-adik, kalau motormu hilang siapa kau cari? Siapa? Guru. Kada jumpa. Saya pergi ceramah, macet jalan, ndak bisa gerak mobil saya, macet ndak bisa gerak. Saya baca surah Yasin, ndak goyang mobil saya. Saya baca ayat kursi, malah tambah macet. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, Pak Ustadz Das'ad, Ustadz beleng-beleng, selesai. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, kau melanggar. Kau ndak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya ndak lihat Bapak. Kenapa kau ndak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Kau melanggar. Apa pelanggaran? Kau tukang tipu. Maksudnya apa Pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia.
kita bisa ceramah seperti ini karena ada polisi yang mengamankan acara kita. Bahkan saudaraku, dari bandara yang cukup jauh dari sini, lancar perjalanan saya, bukan dikawal siapa-siapa, tapi dikawal oleh polisi Republik Indonesia. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Jangan kau tangkap ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati Pak Polisi, siapa bungkus kau? Siapa? Ulama. Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, bersatu padu membangun Republik Indonesia. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allahu Akbar. Allah perintah solat, Allah tidak solat. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah menunaikan ibadah puasa, tapi Allah perintah solawat. Hei bubuhan Banjar sebartaan, dengar kalian, Allah perintah kita solawat. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersalawatlah kalian kepada nabimu, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik salawat. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Maka bukanlah adab, bukanlah sopan santun, bukanlah akhlak mulia kalian bersalawat sambil merokok. Salatullah salam. Oh, itu tidak betul itu. Salawat sambil makan pisang goreng, Allah tidak beradab. Maka salawat, kata Allah, bersalawatlah dengan sebaik-baik salawat. Suatu ketika Nabi Isra dan Mi'raj, tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Pian berapa jari-jarinya semua? Berapa? 10. Cacat kok itu. Nggak ada kakimu. 20 bos. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Ini bahasa Makassar. Banyak betul. Kata malaikat Jibril, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Nabi penasaran. Didatangi malaikat pencatat hujan. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun tidak kucatat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu kucatat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di masjid, kada ada tulisannya. Pokoknya masjid, mau lapangan kah, mau masjid kah, mau rumah kah, umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak Allah turunkan keberkahan di tempat itu. Allahu Akbar. Lebih banyak dari air hujan. Air hujan tidak mampu kita hitung, tapi dengan salawat lebih banyak jumlahnya daripada air hujan itu. Maka ketika kalian berkumpul seperti ini, diajak bersalawat, salawatlah, karena pahalanya ketika ditimbang nanti di akhirat
pahala kebaikanmu, pahala dosamu, dosamu kebaikanmu timbang gara-gara salawatmu yang sering kau lakukan, sehingga pahalamu, timbangan kebaikanmu jauh lebih banyak daripada timbangan keburukanmu. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang saya hormati, saudara-saudaraku yang saya hormati, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, demi Allah tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Nih. Muka-muka penuh dosa semua ini. Mana iya, istrimu aja kau tipu. Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustadz? Ditimbang dosanya, timbang keburukannya. Ternyata timbang punya timbang lebih banyak kebaikannya daripada dosanya. Itu dia masuk surga. Jadi tadi dosamu 70, kebaikanmu cuma 30. Tapi karena kau rajin bersalawat, yang salawat itu membuat 30 menjadi berat. Kenapa? Karena lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Maka ketika kumpul begini saudaraku, bersalawatlah. Maka saya mau ajak bersalawat. Bolehkah? Boleh? Boleh? Ulun hendak mendengar suara babinian. Kita tanding dululah. Lelakian diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ya? Ini dulu babinian dulu. Ibu-ibu di atas. Ayo bersalawat. Bu, bisa Bu? Yang di belakang, dengar Bu. Ayo kita salawat bareng-bareng. Salatullah salam. Kencang lagi. Ala toh. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Memang sudah begitulah suaranya perempuan, tidak bisa kencang. Itulah yang disebut sahdu. Suara begitu yang kasih nafsu kamu semua. Makanya ibu-ibu, adik-adik gadis, ibu-ibu janda, kalau kau ditelepon suaminya orang, jangan buat suaramu sahdu, mendayu-dayu. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana Dek? Di rumah aja Pak Gadis. Jangan begitu karena tergoda kita kalau suaramu menggoda. Coba kalau ditelepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana Dek? Di rumah. Lagi apa kok tanya-tanya? Kadang menelponnya lagi. Ya. Babinian diam. Sekarang kita dengar bapak-bapaknya. Lelakian. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita ya. Ayo salawat Pak, ayo yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, yang kaya, yang miskin, ayo salawat bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah minum di telaga Al-Kautsar. Yuk, salatu salam, masya Allah, ala toh Rasulillah, salat salamullah ala Yasin. Masya Allah. Tadi babinian nilainya 9,5. Ini balakian 9,8. Diam semua, diam. Kita dengar ini di depan. Pak Wakil, kita dengar Pak Wakil Bupati salawat. Nah, ayo, diam. Dengar kapan lagi kau kerja ini pejabatmu? Ayo. Salatu ala toh Rasulillah, salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,9. Beliau yang bayarkan saya honor nanti. Kalau dikasih jelek dikurangi honor saya. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, waktu yang sangat terbatas. Ulang tahun ke
72. Saya memberi hadiah. Sebelumnya kita hormat dulu. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Haji Samsuri Arsad SAPMA. Ini hebatnya Wakil Bupati. Apa hebatnya Wakil Bupati? Bisa mewakili Bupati. Sementara Bupati tidak bisa mewakili Wakil Bupati. Dan Pak Wakil Bupati ini setelah terpilih menjadi Wakil Bupati, masalahnya makin besar. Apa masalahnya sekarang? Pasti dalam hatinya mau jadi bupati. Bohong kalau tidak. Hah? Tapi tidak apa-apa, makin banyak calon makin bagus, supaya tambah banyak kita pilih. Karena kalau cuma satu pilih, bukan pilihan namanya, tapi langsung. Yang kita hormati, hadir di tengah-tengah kita Bupati Tanah Bumbu. Pernah jadi wakil bupati, pernah juga jadi bupati. Saya yakin sekarang masih mau jadi bupati lagi nanti. Haji Sudian Nur. Yang kita hormati, hadir juga di tengah-tengah kita Wakil Wali Kota Banjarbaru. Saya selalu memanggilnya Pak Jaya. Beliau yang paksa saya datang ke tempat ini. Sebelum saya lupa, hampir saya tidak datang di sini, Pak. Hampir. Sebab kenapa? Kemarin ada tokoh Sulawesi Selatan, mantan Wakapolri, mantan menteri, yang sekarang Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Haji Saprudin, meninggal ibunya. Dan saya sangat dekat dengan beliau. Terpaksa dari Pulau Bintan, Kepri, saya langsung terbang ke Makassar. Mestinya tadi malam saya ke sini, tapi tadi malam saya masih di Makassar takziah. Pusinglah saya, stres. Dia bilang, mati saya Ustaz, sudah kumpul jamaah. Aduh, hilang suara saya ini Ustaz. Mau pilkada kok tidak datang lagi Ustaz. Untung ada orang Kalimantan Selatan punya pesawat pribadi. Saya telepon, namanya Haji Isam. Haji, saya tidak enak bicara ini Jati, tapi tidak ada lagi pilihanku Haji. Kalau saya sih bisa jalan aja, seandainya ada jalan. Tapi ini kan ada jalan dari Sulawesi Selatan ke Banjarmasin, tidak bisa saya berenang. Apa masuk ini Ustaz, putar-putar. Saya bilang, pinjamlah pesawatnya Haji. Besok ada 3 acaraku di Kalimantan Selatan, Hulu Selatan, Balangan, Malam, Tanah Laut. 3 kabupaten. Kalau saya tidak ke sana Pak Ji, mati saya ini, disumpahi orang Kalimantan Selatan. Dia bilang, Haji Isam, tenang Ustaz. Dalam hati saya, alhamdulillah. Malam ini saya kirimkan kau pesawat Ustaz ke Sulawesi Selatan, jemput kamu pagi-pagi tadi. Jadi itu pesawat bermalam di Makassar menunggu Ustaz Dasad. Wih, biasanya yang menunggu Avanza. Wah, ini jet pribadi bos. Sampai sebelum jam 7 amanlah acara ini. Maka kalian doakan pengusaha-pengusaha orang baik supaya usahanya sukses, dan kita juga menikmati. Apalagi beliau orang Islam dan pribumi. Kalau non muslim belum tentu mau pinjamkan kita pesawatnya, karena dia bilang pengajian. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, 2 hari yang lalu, ini oleh-oleh buat kalian semua, saya diundang ceramah di Jakarta. Dihadiri hampir seluruh kepala daerah Indonesia, bupati, gubernur, wali kota, sekda, dan kepala dinas investasi se-Indonesia. Beliau memberikan arahan, Bapak Presiden Republik Indonesia Dasat Latif ceramah. Saya dengar Pak Presiden bilang begini, semua bangsa dan negara lagi banyak masalahnya. 2023 yang akan datang, hidup kita bisa jadi makin susah. Kenapa? Krisis pangan, krisis energi, ada lagi perang Ukraina dengan apa? Rusia. Efek dari perang ini ke seluruh dunia, maka pasti makin susah hidup.
Belum lagi recovery COVID, banyak yang di PHK, banyak perusahaan gulung tikar tidak bisa bayar utang, maka terjadi pemutusan hubungan kerja, maka masalah kita makin banyak. Tapi sebagai orang beriman, jangan pernah putus asa. Wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Ada masalahmu, jangan kau putus asa, kata Allah. Lalu ketika ada masalah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada masalah dalam hidup ini, utang tak lunas-lunas, suami selingkuh, istri tukang ngomel, anak tidak mau mendengar, warung kopi banyak utang. Iya, mana ada orang tidak ada masalahnya? Ada yang tidak ada masalahnya di sini? Ini saya lihat muka-muka penuh masalah semua ini. Ayo, nih, yang bicara sekarang. Pian kira saya kada ada masalah? Banyak masalah. Semalam kemarin hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-10 tahun. Istri saya jam 10 malam dia WhatsApp saya. Saya ada di Makassar tapi tidak sempat ke rumah. Bayangkan, tidak balik rumah. Dia cuma WhatsApp, Ustadz, tidak ada, kita lupa. Saya ingat-ingat, oh baru ku ingat, hari perkawinanku. Ku bilang, saya ini tidak romantis. Cintaku, romantisku ada di hatiku. Tidak perlu ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Tidak. Semua orang punya masalah. Masalah saya sekarang jarang di rumah. Anak saya selalu komplain. Masalah saya sekarang paling besar, banyak janda-janda curhat. Bujur, Ustadz meninggal suami saya, adakah doa-doa penenang jiwa? Ku kasihlah doa-doa penenang jiwa. Lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, oh maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini guru-guru kita di depan banyak juga masalahnya. Apa masalahnya? Mau kawin lagi tapi takut. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Anggota DPR ada masalahnya. Apa masalahnya? Khawatir siapa tahu tidak terpilih lagi. Semua orang punya masalah. Ada orang masalahnya istrinya cantik. Bapak-bapak, kalau istri cantik bapak pikir bukan masalah? Masalah Pak, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, tambah masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sudah sampai istrinya, mana kau bang? Nggak jadi, saya lagi mencret. Cantik istri masalah, jelek istri masalah. Semua orang punya masalah. Jangankan pian sabarataan, jangankan ini sini. Nabi kurang apa solehnya Nabi? Namanya selalu dengan namanya Allah. Ada beliau dalam Quran namanya, dijamin pasti masuk surga. Doanya pasti Allah kabulkan. Bahkan Allah jelaskan, andai bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Tapi apakah Nabi tidak ada masalahnya? Sebagai mubalik, sebagai nabi, menyiarkan agama Islam, saya cuma dibully. Dibilangi apa? Ustadz tidak sunnah. Dibilangi ustadz stand up komedi. Dibilangi ustadz penjilat sama pemerintah. Dibilangi ustadz penjual vaksin. Saya tidak galau. Kenapa? Siapalah dah saat ini. Saya ini manusia hina yang hanya Allah titipkan ilmu. Nabi manusia mulia, nabi kekasih Allah. Bukan dibully, beberapa kali mau dibunuh. Itu Nabi. Jadi tuan-tuan guru, kalau ada yang bully kita, ada yang hina kita, ada yang maki kita, biasa bos. Nabi. Saya kan selalu dihantam sama ustadz Wahabi. Ini ustadz tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak dan tumbuh-tumbuh. Saya bukan orang Arab yang banyak bulu-bulunya. Saya bubuhan Bugis. Kada menahan jar belaki Bugis. Kenapa kalau ya
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka ketika ada masalah, yang tadinya gaji suami 5 juta, tiba-tiba pensiun tinggal 1 juta. Yang tadinya gaji suami 7 juta, tiba-tiba kena PHK dari perusahaan, tidak punya gaji sama sekali. Yang tadinya anggota DPR, tiba-tiba tidak terpilih lagi. Kata Allah, wala tai'asu min rauhillah, jangan kau putus asa. Maka caranya takarrub ilallah. Sini, kata Allah, sini kok. Ada masalahmu, sini, lapor sama saya. Bagaimana caranya Ustadz ada masalah? Takarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Pertama, mutlak perbaiki sholatmu. Saudaraku jangan marah. Saya kagum sama Bubuhan Banjar. Itu namanya Bubuhan Banjar Pak, sederhana hidupnya. Yang namanya majelis, biar sampai jam 1, jam 2 dini hari mampu dan dia bawa anaknya. Cuma setelah saya pelajari kebubuhanku, yang temanku orang Banjar yang rajin majelis, kadangkala dia tidak perhatikan sholatnya. Kada ada gunanya kau majelis kalau tidak sholat. Biar kau cium tangannya gurumu, kau cium bahkan kau minum bekas airnya, yuk kada sholat, kada ada guna. Biar kamu serumah hidup sama guru, kau tinggal di bawah tempat tidurnya guru, tapi kau tidak sholat, tidak ada gunanya. Kasih ustadz na, anu na guru, penenati, penerang, apa itu? Kasih air, guru, nih guru, kasih air, penenang hati, ini guru. Biar guru siapa yang kasih kamu, kalau hendak sholat tidak ada gunanya. Demi Allah, kalian mati, yang pertama ditanya bukan siapa gurumu. Yang pertama ditanya berapa kali kau haji? Tidak. Yang pertama ditanya berapa masjid kau bangun? Kada. Yang pertama sholatmu dulu. Sholat beres, kata Allah, periksa amalnya yang lain. Sholat tidak beres, kata Allah, hapus semua amalnya. Tidak ada gunanya. Maka saudaraku, ketika ada masalahmu sekarang ini, tidak usah kau cari kambing hitam. Lebih baik periksa sholatmu. Kenapa ya rumah tangga saya tidak bisa bahagia? Tidak usah kau cari apa penyebabnya. Sholatmu kau periksa. Kenapa ya suami saya kasar? Pasti dia tidak sholat. Kenapa ya istri saya tukang ngomel? Pasti tidak beres sholatnya. Kenapa anak saya kepala batu? Tidak beres sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau baik sholatmu. Tidak mungkin. Maka saudaraku, kalau mau hidupmu baik, resep pertama, perhatikan sholat 5 waktu. Saya sholat Ustadz, bujur, pian sholat tapi kada ikhlas. Hayya ala salat. Asar lagi. Barusan saya sholat duhur, kada ikhlas. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Bajumu itu juga yang kau pakai tidur, itu juga yang pakai ke pasar, itu juga bajumu kau pakai ke toilet. Cepritan kencing. Dengarin yang suka kencing berdiri. Boleh ketika keadaannya darurat. Tidak bisa kau duduk. Boleh kalau kau darurat, tapi sebaiknya duduk. Tapi pun terpaksa harus kencing berdiri. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Siapa tahu kena najis, kena 1 tetes saja di sarungmu, 1 tetes saja di celanamu, tidak boleh kau pakai sholat, ada najisnya. Maka hati-hati. Biasa anak muda kalau dia naik motor dingin, kencing berdiri dia. Masih ada 1 tetes. Apa kok? Memangnya kelereng? Atau ada juga ibu-ibu kencing berdiri. Boh, kacau Pak. Nah, kalau kalian lagi di jalan, musafir, tidak ada air, kencing berdiri, gimana caranya tidak ada air Ustadz?
kalian ambil daun. Jangan cuma dikasih gini masuk. Enggak, itu enggak boleh. Najis. Lalu gimana caranya Ustaz? Kalian ambil daun 3 lembar. 1, 2, 3. Gimana cara membersihkannya? Tengok baik-baik. Lihat ini, lihat ini bapak-bapak. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Bukan begini. Tambah kotor. Yang ketawa, saya serius ini. Cuma kalau mau dipakai itu daun, periksa baik-baik dulu. Siapa tahu ada ulat gatalnya. Sampai kenapa bengkak? Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah ala Yasin. Ada orang bangun masjid 2. Dia bebaskan tanah, dia wakaf 10 hektar tanahnya untuk kepentingan desa. Dia hajikan orang miskin. Dia bantu tetangganya, dia bikinkan rumah. Tapi tidak pernah sholat. Tidak ada gunanya. Semua amalnya dihapus. Maka tidak betul kalau ada orang berkata, sholat kada penting. Yang penting tuh hatimu dong. Biar kau tidak sholat, yang penting hatimu baik. Kalau ada yang berucap begitu, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling bersih hatinya. Paling bagus akhlaknya. Apakah beliau tidak sholat? Beliau tetap sholat. Maka ulang tahun 72 ini, balik rumah nanti, perbaiki sholat. Kecil buat Allah, kasih lunas hutangmu. Bu ibu, Pak, Pak, bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Bisa enggak? Kira-kira manusia masuk perut ikan bisa hidup enggak? Bisa kalau Allah mau. Yunus alaihi salam 40 hari dalam perut ikan, keluar dengan selamat. Kalau Allah mau. Bapak-bapak, perempuan bisa enggak melahirkan tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan anak Isa alaihi salam. Tuh, kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak juga perempuan mau saingan Siti Maryam. Kada ada suaminya melahirkan. Beleng-beleng. Pak, adek-adek, bisa ndak orang dibakar dalam api yang sangat besar seperti ini bisa hidup? Tidak mungkin. Kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Paling contoh dekat dengan umat Islam, Gua Zur. Nabi bersembunyi ketika hijrah. Abu Jahal lihat, Abu Bakar di dalam, mati sudah kita, mati maki ini Muhammad didapat maki Muhammad mati nih runtuh nih ya kasih mati nih. Tapi kata Nabi, Abu Bakar la tahzan, jangan kau takut, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Ada sarang laba-laba. Selamat Nabi. Tidak mungkin masuk di akal sarang laba-laba mengalahkan otaknya Abu Jahal dengan para batuannya. Kalau Allah mau. Itu tidak masuk akal. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Apalagi sedulur-sedulur, asam urat, utang, gula, lemah syahwat. Kecil buat Allah, kecil. Maka saudaraku, ada masalahmu, solatmu koreksi. Solat. Saya solat Ustaz, betul kau solat tapi main-main. Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Bapak ketawa karena Bapak begitu tuh. Allah, sholat tidak semangat Pak, kayak tidak makan. Ada juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Maka ulang tahun 72, saudaraku, kalau kalian mengaku Islam, sholat. Bahkan Nabi katakan, batas antara kekafiran dan keislamanmu, sholat. Ketika dia tidak sholat, kata Nabi, kafir kalian. Bahkan Imam Syafi'i menghukumi, orang yang kamu tidak pernah lihat sholat, dia mati, jangan kau sholati jenazahnya. Itu Imam Syafi'i berfatwa. Maka saudara-saudara sholat. Apa susahnya sholat? Hah? Pian mau haji, biar banyak duitmu, ngantri lebih 30 tahun. Kalau di kampung saya 35 tahun, keburu mati. Mau zakat sedekah, perlu modal. Mau puasa 1 hari lapar, tapi sholat kada dibayar. Sholat boleh di atas perahu. Masa boleh? Iya, Bapak lagi pergi tangkap ikan di tengah laut, di sungai, masuk waktu sholat, balik sudah habis waktu, maka lebih Bapak sholat di atas perahu. Bagaimana caranya? Baju saya kotor, Allah tahu kau lagi di atas perahu. Baju saya penuh oli, tidak apa-apa. Tapi saya tidak tahu kiblat Ustaz. Kau lihat matahari terbenam. Oh di sana, berarti sana maghrib. Di sana, di sana, di sana ala kiblat. Menghadaplah. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Tak usah juga kau goyang-goyang lagi begini. Ya, jelas. Hei, Bapak mati, seluruh pengantar balik. Datang malaikat. Mungkar nakir. Pertama yang ditanya sholat. Marrabuka, siapa Tuhanmu? Kalau sholat baik, tenang, sholat yang akan jawab. Begitu Bapak ditanya marrabuka, sholat kita menjawab Allahu Akbar. Kata malaikat, hebat, barusan ku dapat ini. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Salat kita menjawab lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malaikat tambah heran, tambah jago, bubuhan Banjar ini. Itu kalau baik solatnya. Kalau tidak beres solatnya, hari Jumat saja solat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur, datang malaikat sudah siap dengan godamnya. Sudah lama kutunggu kau. Kaulah yang paling banyak ceritamu. Begitu ditanya marrabuka, siapa Tuhanmu? Tunggu dulu, orang baru datang. Ditanya lagi, marrabuka, siapa Tuhanmu? Kaget, langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung diblender. Maka saudaraku, tidak ada guna kalian ibadah, muamalah dan lain sebagainya kalau kalian tidak sholat. Oleh-oleh paling berharga hari ini, perbaiki sholat kalian. Saya sudah sholat Ustadz, jangan puas sampai di situ. Ayo datang berjamaah di masjid. Masjid kita ini luar biasa cantiknya. Tidak perlu banyak makan waktu, lampu. Ini desain masjid yang luar biasa hebat. Kalau dia gelap, pasti biaya listriknya mahal. Alhamdulillah. Apa hebatnya lagi di masjid? Cantik dan jamaahnya selalu penuh. Apalagi kalau subuh di sini Pak, penuh Pak. Sampai di luar, karena ada di dalam. Yang di dalam orang tua yang sudah muka sakaratil maut, muka-muka tua yang sudah pensiun. Maka kalau sholat jangan puas sampai di situ, tapi ayo galakkan sholat jamaah. Sudah sholat jamaah, jangan puas sampai di situ. Kumpulkan amal dengan cara apa? Memperbanyak sholat-sholat sunnah. 2, ada masalah ulang tahun kali ini, oleh-oleh kita apa? Cintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, saya akrab dengan Pak Sudian Nur. Ada anak saya nakal, selalu diganti Pak Sudian Nur. Dia ganggu, mobilnya dicoret. Tiba-tiba saya wafat.
Datanglah anak saya minta tolong, Pak Haji, tolong saya bayarkan saya SPP. Kata Pak Sudian, ini anak nakal betul, tidak pernah dikasih tenang saya. Tiba-tiba datang Haji istrinya Pak Sudian. Pak, jangan kau lihat itu anak memang badung, nakal, tapi siapa bapaknya? Ustadz Dasat, bapaknya kawanmu baik itu. Akhirnya apa? Dibantu bukan karena lihat itu anak, tapi mengingat bapaknya. Kalau Allah lihat dosa-dosa kita, istri aja kita tipu, istri aja kita maki-maki, manalah Allah mau senang sama kita. Tapi karena kita sebut kekasih Allah, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Akhirnya apa? Allah kabulkan keinginan kita, Allah hilangkan susah-susah kita, karena Allah kita sebut orang yang dicintai Allah. Maka saya senang Bubuhan Banjar kalau datang begini, Masya Allah, salawatnya rame-rame. Salatullah salam ala toha rasul, salatullah salamullah ala yasin. Nah, Bapak ada masalah dalam rumah tangga, tenang sedikit, sholat hajat di malam hari, duduk sejenak, ambil waktu 10-15 menit, sebut nama Nabi. Ya Nabi salam alaik. Seolah-olah ada Nabi di depan kita sambil jabat tangan. Ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Salawat sebanyak-banyaknya. Insya Allah Allah berikan kemudahan dalam hidup. Salawatlah. Makanya ada tradisi kita, orang tua kita dulu, kalau ada keinginan kita mau beli, cukup salawati aja dulu. Iya toh? Bapak-bapak, ada binimu di rumah suka ngomel, salawati. Gimana caranya Ustaz? Kalau dia lagi tidur pulas, salawati. Jangan kau usap wajahnya, bangun dia. Gimana caranya? Di atas wajahnya saja. Allahumma sholli ala sayyidina. Oh. Allahumma sholli. Dia bangun, apa? Saya salawati kau supaya tambah cantik. Begitu juga babinian, ibu-ibu di atas, kalau suamimu selalu mau pikir kawin lagi, salawati dia. Tarik rohnya, salawati dia. Dia lagi tidur kau salawati. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Tiba-tiba bangun, tidak, saya salawati kau supaya tambah banyak rezekimu. Salawat. Anggota DPR mau terpilih lagi, salawatlah. Datang ke rumah orang, ajak salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Lalu kasih pembeli pulsa. Ini pembeli Quran kecil supaya anak bisa ngaji dengan baik. Jangan sogok, karena kalau sogok bapak terpilih, gajinya bapak selama di bapak terima itu haram. Namanya nyogok. Yang kedua, yang ketiga, karena waktu yang terbatas, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Ibu bapak, hari Jumat bapak kan mau pulang dulu ke rumah, mandi-mandi, sunnah datang lebih awal, bersalawat sambil nunggu khutbah. Ketika khutbah dengarkanlah, jangan berbicara, pakai parfum, sunnah pakai wangi-wangian, sunnah memakai baju putih, sunnah datang lebih awal, duduk di depan, bersalawat sebanyak-banyak. Nah, pergi lain jalannya, pulang juga lain jalannya. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan berjumpa lagi. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Guru Dr. Haji Desat Latif SOS PLSD yang sudah menyampaikan ceramahnya panjang lebar. Semoga kita semua dapat mengambil intisari daripada penyampaian beliau tadi. Dan kami atas nama panitia Masjid Besar Ibrahim Nagara memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau di dalam susunan acara tadi terdapat salah dan khilafnya.
Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kepada dekorasi atau dekorasi tolong paculakan nih. Dekorasi hendak berjumatan nah. Waktu sudah jam 11 lewat. Mana nang bubuhan man dekorasi nih. Masuk ke dalam tolong paculiakan